Tulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Apa yang sebenarnya sedang mengganggu pikiranmu, Yo? Apa kamu sudah bosan padaku? Mengapa semakin hari semakin kamu gak punya waktu untukku? Maafkan saya, Sel. Bukannya saya gak mau terus terang, tapi saya sendiri gak tahu gimana harus mulai menceritain masalah saya. Bahkan mama saya sendiri gak tahu apa yang membuat papa meninggalkan rumah tanpa pesan. Dan juga kabar berita. Saya harap kamu mau sabar dan mengerti. Kita akan menjadi pasangan yang sangat serasi, Surya. Mama malu, Yo. Kenapa sih? Nanti semua orang kantor tahu masalah keluarga kita kalau kita nyari papa. Udah deh, kita kan bisa pura-pura. Kita tinggal masuk, nanti biar Aryo yang ngomong. Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Surya. Apa kabar? Baik. Papa udah datang belum, Mbak? Pak Surya, belum. Tapi beliau baru saja telepon. Beliau bilang minta untuk semua meeting ditunda untuk sementara waktu. Berarti hari ini Bapak nggak masuk ya, Mbak? Kelihatannya begitu. Mungkin Bapak sedang kurang sehat ya, Bu? Enggak juga. Mbak Dewi tahu Papa ada di mana sekarang?
Katanya sedang istirahat. Saya pikir pasti dia ada di rumah kan? Ya udah, makasih ya, Wi. Nanti kalau Bapak telepon lagi, tolong kasih tahu deh, suruh telepon saya di rumah. Karena ada hal yang sangat penting yang saya mau tanya segera. Ya? Baik, Bu. Yuk, mari. Ya. Makasih ya, Mbak. Ya. Ada apa, Wi? Nggak apa-apa. Cuman ngerasa aneh aja. Kok Bu Surya nggak tahu ya kemana suaminya pergi? Mungkin lagi bertengkar. Nggak mungkin. Mereka kan menikah sudah 25 tahun. Mereka tuh selalu romantis, selalu rukun. Kayak pengantin baru. Di dunia ini kan nggak ada yang nggak mungkin. Handphone Papa masih mati terus, yuk. Mama pasti berantem sama Papa. Kalau enggak, mana mungkin Papa minggat dari rumah. Nggak mau dihubungin siapa-siapa lagi. Papa mungkin marah sama Mama. Mungkin gimana sih maksud Mama? Mama pasti tahu apa yang buat Papa marah. Nggak mungkin Mama nggak tahu. Mama betul-betul nggak tahu, yo. Sama seperti kamu. Mama cuma bisa merasakan, pasti ada yang membuat Papa kecewa dan marah. Sampai Papa keluar dari rumah nggak ada berita begini. Aneh. Anterin Mama ke rumah Tante Ira ya. Enggak deh, Mah. Muka Mama udah kelihatan pucat. Biar Aryo antar Mama pulang. Mama nggak apa-apa kok. Daripada Mama di rumah, ngapain? Mama pasti mikirin Papa terus. Mikirin yang enggak lagi. Gimana ya, Ra? Saya ini nggak salah. Saya nggak melakukan apa-apa. Dan saya juga nggak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Saya minta maaf, Din. Saya juga nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Makanya waktu malam-malam ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas hotel dan meminta saya supaya menjemput kamu di sana. Saya langsung menemui Mas Surya. Karena saya pikir lebih baik suami kamu yang menjemputmu. Mungkin itu yang membuat Mas Surya sudah 3 hari nggak pulang. Siapapun yang melihat istrinya ada di kamar hotel, pasti dia akan memikirkan yang tidak-tidak, Din. Pasti yang menelpon ke kamu itu bukan petugas hotel, Ra. Dia pasti orang yang menculik. Sepertinya ada orang lain yang ingin menghancurkan rumah tanggamu dan Mas Surya.
Tapi siapa? Selama ini kami nggak pernah mengganggu atau menyakiti hati orang. Siapa? Ira. Hatimu yang terpilih. Setiap kali saya bertanya ada apa, kamu nggak pernah menjawab. Biasanya kamu selalu terbuka, yo. Kenapa sekarang kamu seolah-olah menutup diri sih dari saya? Memangnya kamu anggap saya ini orang lain apa? Kalau kamu emang punya masalah, mungkin saya bisa bantu. Tapi ini bukan masalah saya. Ini masalah orang tua saya. Kenapa? Mereka bertengkar? Atau mau cerai? Nggak sejauh itu, Sel. Orang tua saya nggak akan mungkin untuk cerai. Karena mereka saling mencintai. Terus kenapa dong? Kamu cerita masalahnya. Ya saya tahu papa saya udah nggak pulang 3 hari. Mama juga nggak cerita apa-apa. Tapi saya yakin kalau mereka lagi berantem. Kamu nggak tahu papa kamu pergi kemana, yo? Kalau saya tahu, saya nggak akan jadi bingung. Makanya saya minta pengertian kamu. Untuk ngasih saya waktu lebih banyak buat mama. Dan untuk mencari papa. Ya. Tolonglah saya, Pak. Tolong saya. Pak, tolong lindungin saya, Pak. Ada apa? Sila. Baru pulang, Pak. Ya. Baru jam 8 kamu sudah ada di kamar. Tumben. Yang ngerjain skripsi dong, Pak. Habis mau ngapain lagi? Si Arya udah pulang. Dia nggak bisa datang malam ini, Pak. Tapi kalian sudah baikan kan? Iya. Saya harus mencoba untuk bisa mengerti. Aryo lagi ada masalah. Papanya kabur. Dan mamanya stres. Ya, bawa. Kalau kamu sudah merasa baikan, saya minta kamu balik ke kamarmu. Saya bukan tamu di hotel ini, Pak. Kalau begitu, pulanglah ke rumahmu. Enggak, Pak. Saya nggak bisa pulang, Pak. Maksudmu? Saya takut, Pak. Saya pasti akan dibunuh sama om saya.
Saya masih numpang di rumah om saya, Pak. Dan saya dibawa ke hotel ini untuk dijual kepada seorang bos. Terima kasih. Bapak telah menolong saya. Dan saya sudah merepotkan Bapak. Permisi, Pak. Tunggu. Siapa namamu? Larasati. Sekarang kan sudah malam. Saya akan bukakan kamar buat kamu. Supaya kamu ada waktu untuk menenangkan diri kamu. Bisa memikirkan apa yang kamu berbuat selanjutnya. Bagaimana? Saya memang memerlukan bantuan. Dan saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang sebaik Bapak. Tunggu sebentar. Saya akan telepon reception buat kamar kamu. Ya? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Mas Surya. Mas. Mama. Bangun, Ma. Mama. Papa sudah pulang, yuk. Mama ngigo. Tuh, badan Mama panas. Aryo panggil dokter ya? Enggak. Mama nggak apa-apa kok. Habis istirahat juga nanti bisa sembuh lagi, sayang. Kalau gitu, Mama minum susu ya. Ntar Aryo ambilin. Awas panas. Ini kan malam minggu ya. Kok kamu masih ada di rumah sih? Kamu nggak ke rumah Sheila? Kita kan lagi ada masalah, Ma. Masa Aryo tega ninggalin Mama sakit sendirian di rumah. Terus Aryo enak-enakan di luar. Iya. Tapi kamu jangan abain Sheila begitu aja dong. Kamu kan juga harus bisa bagi waktu untuk dia. Ya. Dia juga ngerti kok, Ma. Makasih sayang. Sini Ya. cium. Mama istirahat ya. Hatimu yang terpilih. Oh, Selamat siang, Pak. selamat siang. Boleh saya masuk? Silakan. Saya belum sempat berterima kasih sama Bapak atas bantuan Bapak semalam. Dan saya betul-betul ingin membalas dengan cara apapun. Silakan duduk. Makasih. Bantuan saya tadi malam cuma kebetulan. Yang
penting pikirkan dirimu sendiri. Dan sekarang apa yang harus kamu perbuat? Yang pasti, saya tidak mungkin lagi kembali ke rumah paman saya. Karena saya takut, Pak. Lalu kamu mau kemana? Entahlah, tapi Bapak nggak usah khawatir. Saya nggak akan mungkin selamanya tinggal di hotel. Saya akan mencari rumah kontrakan dan pekerjaan. Ya, yang penting memang kamu harus mendapatkan pekerjaan. Karena hidup ini kan butuh biaya. Maaf, Bapak sendiri sampai kapan akan menetap di hotel ini? Ya, saya belum tahu. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Surya, nama saya Surya. Pak Surya? Dari mana asalmu? Saya dari Jombang, Pak. Saya datang ke Jakarta untuk meneruskan kuliah saya. Dan saya berhasil lulus dari Akademi Sekretaris. Tapi ya itulah, Pak. Nasib saya benar-benar sial. Sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan. Dan paman saya udah mulai kesel sama saya. Karena saya cuma makan, tidur di rumahnya. Makanya itu dia. Nah, sudahlah, sudah. Tidak usah disesali apa yang sudah terjadi. Kamu tadi bilang kamu lulusan Akademi Sekretaris? Kalau begitu, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untuk saya. Dengan senang hati, Pak. Saya akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikan Bapak. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jauh. Rasa cintaku dalam benciku, sesungguhnya aku masih cinta. Sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati.